kurang. Apa? Iya. Enggak, emang anu tahu rutinan. Persiapan ribet. Kalau persiapan ribet nanti. Ya soalnya Mas Adinya belum konsul sama kami tuh kalau Sekarang perkara begini kayak KUA besok nggak ada, kayak lari itu KUA. Ini rutin, itu loh isi gomanya biar nggak rusak. Yang belum nikah aja udah ribet, apalagi udah nikah begitu. Betul nggak? gimana kalau selesai? Nah, yang belum sah aja udah berani gini rusak yang udah ada. Emang kita cowok apa? Yang beli siapa Cek? Nanda. Mati. Apa tuh? Untuk Islam Merah 27 ini anak ngisi di situ di masjid yang gede tuh. Pejambon itu Pejambon. Oh iya, baru ya, yang baru tuh. Hah? Yang baru pink. Iya. Yang kemarin ada panggung, Iya. ada masjidnya tuh. Cuman sekarang nggak boleh pakai panggung. Di dalam. PPM lagi lah. Bukan kita benci, bukan kita. Kita ngelurusin. Iya. Bukan berarti kasar. Bukan berarti apa? Kalau kasar masa ya gua nikahin. Betul nggak? Ribet itu. Kadang kita suka bergaul, kadang kita suka pengajian, belum tentu istri doyan. Kita doyan pedas, belum tentu istri doyan pedas, makan selera itu nggak? Pelan-pelan. Jangan gampang terus ngambil keputusan. Yang buru-buru ya, Beb. Dalam keadaan apalagi yang namanya emosi ada itu di situ masuk. Tidak mau syaitan wa iblis masuk gitu berperan. Kita biarin dibilang jomblo nggak apa-apa, yang penting kita begitu nikah dapat yang kita sukai, yang kita harapkan. Keinginannya kan demikian. Cuman kembali lagi ke takdir. Atau setelah nikah pacaran di dalamnya bisa begitu. Kan ya sedikit maksiatnya. Kalau perkara pacaran dulu bawa sini bawa ada. Udah cemak-cemek itu mah udah. Maaf, udah kobokan. Nggak steril. Amin harus. Jangan perkara nikah cuma sekedar pengen TikTok doang. Betul nggak? Ini berpanjang ini. Bukan sehari 2 hari nikah ini, abad dan abidin. Kalau bisa sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek. Bener nggak? Taat. Dengan taatnya terhadap suami, ibadah buat sampean, pahalanya buat sampean. Taatnya walaupun nggak cocok. Istri diomongin begini-begini nggak cocok padahal dia, tapi dia taat, dapat pahala yang luar biasa. Suami salah atau hilaf dan sebagainya, walaupun salah, dia tahu kesalahan kita, cuma dia nggak berani melontarkan bahasa. Itu ja'alna mawaddah sakinah wa rahmah. Ini ribut ya, udah kayak kawin sama preman. Itu mah masya Allah. Hati-hati, cuma sebentar nikah enaknya nikmatnya kesananya pusing, menyesal. Alhamdulillah. Diarahkan ini caranya begitu. Dengan caranya antum lah. Kalau gua nggak suka, gua nggak sayang, malu, gua nggak hadirin bapak gua, ibu gua, saudara gua. Itu menandakan semuanya ada di situ. Jangan engkau bagai rembulan, matahari dan sebagainya. Ada. Itu mah aku iya umur jagung begitu kelar. Coba lu punya anak, punya cucu, kesandung kakinya, iya kan? Mata lu kemana sih lu? Iya kan dulu kan? Ya Allah. Hati-hati yang baik, hati-hati. Udah sana mah lain lagi. Rasa. Setelah udah tahu tuh lain. Artinya kan
hanya ingin ingin tahu. Rasa hanya ingin tahu. Nanti kalau udah kalimat udah tahu lain lagi itu. Nggak tegas, kurang ajar nantinya itu. Pelan-pelan. Kalau nikah dibuat ribet, dibuat kita jadi kayak adek. Harusnya nggak ada. Ini antum punya anak adik itu nggak usah tahu aku. Ini dulu. Harusnya ke sini. Si Gomah. Yo. Jangan nanti setelah udah nikah ada yang namanya pengajian gini gara-gara ada ente wakilin ini. Ah, ini udah ada dua. Bener enggak? Iya. Udah. Jangan. Apalagi kita kalau itu kayak kebo di. Yo. Stop. Hati-hati. Ini buat antum-antum yang belum menikah. Pegang ini. Kalau udah gini biasa tuh udah marah, emosi. Ngeri, awak. Kalau yang berbicara dan urusan dengan perasaan. Perasaan itu dibalut al-gulub. Hati. Kalau udah berbicara perasaan, ya Allah. Gak enak tidur, gak enak makan, gak enak kerja, gak ada semangat hidup. Ada semuanya sudah. Habibaka nahaunamun ayakuna habibaka yomama. Mau bagit dibalikin. Cintailah orang yang kamu cintai. Cintai sekedar. Ingat, ada yang harus kita modal kita, kartu kita kalau main kartu jangan selalu dibuka semua. Ada yang harus kita umpetin. Bukan berarti kita nggak terus terang, nggak transparan. Suatu saat akan menjadi musuhmu. Padahal makan bareng, tidur bareng, cari duit bareng akan jadi musuh itu. Kalau kita nggak punya ilmunya, musuhi musuh-musuhmu. Sekedar. Kadang-kadang banyak yang datang dari musuh, manfaat buat kita akan menjadi kekasihku, akan menjadi sahabatku. Itu kebalikan. Kalau orang udah kayak Laila Quest, Laila Majnun, wah itu sudah tingkatannya sudah bukan kelas kita itu. Pernah dengar Laila Majnun? Cash. Itu loh Romeo and Juliet kalau bahasa ininya filmnya. Ya duit ya punya kayak bioskop. Romeo and Juliet itu kalau di Islamnya Cash Laila Majnun. Sampai yang namanya Cash ini pernah orang sholat keganggu sama Cash gara-gara inget Laila. Dicari Laila di tembok-tembok magrum. Laila itu dulu itu yang namanya masjid pernah sebelum dibangun masjid bagus dulu Laila pernah senderan di situ. Dia ingat si Kesnya ingat Laila pernah mana lewatin saf aula orang sholat itu dilewatin sama Kes mana sampai orang kesel lagi di sholat ibadah kesel. Assalamualaikum Mahlul ente kita orang lagi ngadep ke Allah ini jadi nggak usuh gara-gara sampean. Yang gila itu saya apa kamu? Kalau saya cari yang namanya jejaknya Lela nggak terusik sama urusan kamu. Kok kamu sholat perkara bahasa ngadep Allahnya Tuhannya aja nggak khusyuk. Yang gila ini saya apa kamu? Paham? Jadi malah orang yang lagi sholat padahal kesel sama si Kes lewat di depannya. Kas Majnun sudah makrum dipegang-pegang, cuman megang-megang doang seneng, dipegang-pegang doang itu bertembok, udah senengin hati doang. Tuh sampai segitunya. Dulu kalau zamannya Habibmu dulu seneng sama perempuan itu kalau lewat depan rumahnya juga udah ya serius. Kemarin dibawa sama Rifki tuh, kurang ajar Rifki. Salah. Itu lihat pintunya aja udah seneng. Apalagi dia kalau kita jalan pas dia keluarga dia keluar sama tuh Rifki yang kita sukain tuh. Kita naik mobil, kita naik bus. Wush, terbang ini. Iya benar. Nah itu perasaan.
sampai dikatakan apa? Tai kotok rasa coklat. Bener nggak? Lah, orang gila itu nggak ngelihat perkara kata orang, kata diri sendiri, kata gua, nggak kata orang lain. Itu orang cinta. Jangan pernah menasihatin orang lagi jatuh cinta, nggak bakal masuk. Nggak bakal masuk. Mending nasihatin Habibmu, nggak punya ongkos bensin ini, masa dikasihnya ya? Gimana nih panitia? Emang mobil gua pakai air keran masuk. Geges guys. Ya, kalau bisa kita kebet sama hari. Karena dari sekarang jangan suka yang namanya perempuan buka handphone, apalagi dompet, apalagi nggak ada. Kita itu begitu bukan apa, bukan punya diselingkuhan, bukan. Kita menjaga yang bukan urusannya. Apalagi dompet, dia lihat 100-200 ribu, hilang 100 ribu, dia bingung kemana nih. Padahal kita ngasih ke saudara-saudara kita. Cemburu sosial nggak? Cemburu. Itu dijaga sama Islam yang begitu, haram. Yang dijaga kadang-kadang istri itu nggak mau tahu. Wow, orang transparan, wow, umpet-umpet, bener nih? Bener nggak? Haram. Mau yang berdiri Susi namanya, Wati apa siapa, nggak ada cerita istri berani. Dari perihal yang kecil, haram deh, hukumnya haram. Nanti kamu sakit perasaan karena kamu nggak tahu. Entah itu teman bisnis, entah itu apa teman sekolah, entah itu jangan yang bukan haknya. Dan kita juga nggak, kalau depannya dia nggak boleh buka-buka, cuman kalau dia tidur harus buka-buka. Perempuan bukan egois, perempuan. Kalau suatu saat ente ngasih duit dari buat keluarganya perempuan, jangan dari tangan ente, kasih istri ente, kasih mak lo, kasih adik lo, kasih misalkan hebah, wibawa, jangan dari tangan kita sendiri. Kita memberikan suatu nilai rupiah 50, 100 sekian ke adik-adik kita, kalau bisa jangan lihat istri. Wah ada, itu diungkit. Itu akan jadi pertimbangan, membandingkan. Giliran keluarganya sendiri aja, bas itu perempuan. Bener nggak? Rame. Kalau bahasa motor itu knalpotnya udah di. Bener ya? Kalau nggak sejak dini mau kapan lagi? Diterapkan, tep. Jaga, nggak ada. Kita nikah ini lillah wa billah. Karena Allah. Ada anjuran, perintah Rasul, nggak ada macam-macam. Cuman ada yang memang Islam mengajarkan demikian. Oh, lu kerja apa UMR apa tuh? Gajinya berapa? UMR? Bukan begitu. Ini menandakan cintaku pada bahlul. Malah merusak gitu. Dilihat kebutuhannya apa, supermi, beras apa tuh. Lebihnya terserah kita mau ngasih adik-adik kita kayak sama guru kita kayak, jangan perlu tahu perempuan. Karena perempuan itu latif, lemah lembut, sensi, cepet. Ibarat kapas kalau kena gesekan jangan api besar, api kecil aja. Iya, Pak. Itu perempuan. Kita menjaga perasaan dia, kadang-kadang dia salah paham. Kita harus tegas, bukan galak, tegas, sayang di dalamnya. Terus sekarang masih boleh lah merayu-rayu, ya ada bahasa-bahasa yang memang harus asar, kedeng, waqi'ah, tabarok, yasin, ratibul atas, maghrib, berjamaah, bena maghrib, isya, benar. Dari nol, aku minofi tanya nih, dulu nggak tahu alif, nggak tahu ba, nggak tahu sya. Sekarang udah bisa yasin, tabarok, ya, waqi'ah, ratib atas, ratib hadas, komar wujud, semua dibaca sekarang. Tergantung istri itu mau dijadikan apa, tangannya nggak boleh gitu. Tergantung suaminya. Amir memimpin sampean laki-laki. Makanya sebelum jadi nikah itu jadilah
pemimpin dulu untuk diri sendiri. Pantas enggak kalau menindak begini, kita laku begini, pantas enggak? Semua amal karimal, akhlaknya benarin. Orang sungkan itu, wah tidur, ribet. Apa sih lo? Mau kemana? Ini dia punya istri. Ya, hayya bang. Kirim salam. Bawa ke mama ya. Insya Allah nanti ya. Sama aja. Tenang, tamu itu raja. Raja itu kaya biasanya, betul nggak? Kalau ke rumah Habibmu bawa kopi, bawa gula, bawa es krim. Kan tamu raja. Hati-hati sama semangat ya. Iya semangat. Ya, hayya bang, hati-hati. Semangat. Ya, hati-hati ya. Ya, betul, hati-hati. Semangat. Iya masih bujangan, masya Allah ganteng-ganteng lagi. Wangi-wangi, ya kan? Besok beli minyak wangi ya. Jangan yang goceng, yang 50 kan wangi. Ya, Her, hati-hati ya. Lah kemana kan? Punya istri. Haris. Beli minyak besok. Ya. An-nikah sunnati ma raqibah alaysa min din. Emang semua itu ibadah paling enak di kita itu umat Nabi Rasul itu nikah udah. Di dalamnya ibadah semua udah. Rontok dosa-dosa, cuman ruhama. Istri bukan lihat cember-cember, nggak ada rontoknya lah. Yang namanya dosa malah kesel kita. Ruhama, asyik. Anak paling enak kalau pulang jauh-jauh terus istri pulang cemberut-cemberut. Wow. Itu iya siksaan buat laki-laki. Dia nggak tahu kita di luar. Buset, kadang bensin habis dadakan, kadang bocor ban, kadang ketilang, kadang ini sampai rumah cemberut lagi istri. Waduh, harusin aja yang gitu, buang di laut. Iya deh, kalau kita mau bukan kasar-kasaran, kita lagi untuk ke depan ini. Buset. Di sekolahnya tuh Badung, waktunya hafalan pada kabur, pada bolos. Ya, badep. Udah diusir. Anaknya meninggal, kecebur berenang. Waktunya naik, Pak. Anaknya duhur, meninggal jam 2 mau menjelang asar lah. Didafan, dikubur ramai orang manusia. Tetap beliau ngajar maghrib. Ini istiqomah berarti ya Allah, khairun min alf aromah, bener-bener dipegang itu. Ini baru mau kawin tahu ditinggal. Gua bunuh nih orang. Dulu anak juga sholat. Anak dulu sholat Mubadia, Qobliyah, Isyraq itu anak punya tempat khusus. Mau ngambil apa namanya? Istiqomah di situ terus. Jadi begitu kita pulang ke Indonesia itu kadang ya Allah ingat sama tempat itu istiqomah. Moga-moga besok kita umroh, kita mampir ke sana. Jangan kalau emang istiqomah itu mau hujan mau kecil. Ente bayangin kayak ya Allah lebih unggul, lebih utama dari 1000 karomat. Orang bisa terbang, bisa ini, bisa lebih, kita punya dari itu lebih 1000. Sayang eman-eman kalau ditinggalin. Nah, terus yang kedua kalau bisa karena anak pakai sebelum sholat subuh
jangan langsung sholat subuh, walaupun itu sudah masuk subuh, walaupun itu udah azan, tetap sholat rakaatan qoblal fajr baru subuh. Eman habis 2 rakaat baru qomat Allah akbar subuh baru. Rakaatan fajar khairud dunya wa ma fiha, pahalanya antum ini setiap hari dapat dunia dan seisinya dengan sholat 2 rakaat doang sebelum sholat subuh. Emang kalau subuhnya doang, ya Allah udah ngantuk-ngantuk dapatnya kecil kayak itu kalau bahasa perhitungan kalkulasi Cina, betul nggak? Ini lerok langsung. Kalau istri duluan dia nunggu kita 2 rakaat dulu. Kalau kita duluan, istri masih kamar mandi, tungguin biar dapat bareng-bareng. Bisnisnya sama Allah, jangan sama Cina-Cina sekalian. Ya Allah, kecil amat. Ya makanya dari umur kita ini umur kan udah diomong sama Rasul, baina sitin wa sabin, 60-70, betul gak? Belum sakit, belum males, belum macam-macam. Nah ini oleh Allah dikasih khusus umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal ibadah itu, wah, limpah ruah pahalanya. 1 salawat 10 diganjar. Hah? Salat 2 rakaat dapat dunia dan seisinya. Tahiyat masjid dapat, masya Allah. Supaya apa? Supaya kita ini bisa membandingkan umat-umat sebelum kita. Ribuan umurnya, ratusan ribuan, kita udah 60-70, umur pendek singkat males. Bener gak? Itu harus dipegang. Jadi ibadah itu dapat nyamannya, nikmatnya, lezat. Tonggak-tonggik doang sih ya. Coba dipraktekkan untuk kenikmatan dalam ibadah itu, yo. Kalau kita kan sholat kadang-kadang Allahu Akbar, dompet yang kemarin tinggalan di ketemu. Bener gak? Begitu takbiratul ula, perut lapar, ingatnya kemana? Makanan. Iya. Ya udah, alhamdulillah, yang penting taklid, ikut-ikutan dulu aja, ikut-ikutan bagus, nanti jadi tasabah biqaumin wa huwa minhum. Kalau kita ikut-ikutan orang baik, nanti jadi orang baik. Gue capek, gue gak dibayar, gue gak mau. Deh lu kurang ajar lu deh. Alhamdulillah. Yuk. Sadaqallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya, dimaafin ya. Good.